Yang Al-Fakir hormati, para habaib, para kiai, para ustadz yang hadir pada acara ini, dan juga yang Al-Fakir hormati wabil khusus, yaitu yang telah memberikan nasihat kepada kita tadi, Al-Habib Muhammad Fad'ak. Semoga Allah jaga beliau dan Allah memberkahi beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhdar As-Segaf, lalu juga Al-Habib Sadiq Al-Jufri, lalu juga ada Al-Habib Moh, lalu juga seluruh daripada jamaah-jamaah dan juga beserta seluruh para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, banyak sekali nikmat dan bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur dan sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah antum semua, kita semua yang ada di sini bisa hadir di dalam majelis yang mulia. Dan di dalam majelis ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga umatnya, yang insyaallah kita termasuk daripada sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir mulai, lebih baik kita mengawali dengan membaca satu dua qasidah, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan atas syafaatnya pada malam ini. Insyaallah nanti di yaumil akhir semoga kita termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasul. Ya Habibana laka syafa'at ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya
hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah merayakan dan memperingati daripada lahirnya manusia yang mulia. Al-Imam Bushiri mengatakan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna rupa dan perangainya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau sebagai kekasihnya, dan sungguh keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa ditandingi oleh siapapun, dan keindahannya di dalam sosok beliau tidak terbagi dengan siapapun. Kata Al-Imam Bushiri, pengarang Burdah. Maka hadirinlah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir dalam acara ini, dalam acara Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu niat kita adalah mengharapkan agar kita nanti di yaumil akhir bisa diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mengambil keberkahan, dan secara tidak langsung antum semua yang hadir pada acara ini akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam momentum Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita menambah rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumil akhir yang dipertanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita. Ketika nanti di yaumil akhir, di hari akhir, di hari kiamat, ketika seorang hamba banyak orang-orang yang pendosa meminta ampunan kepada Allah, meminta syafaat, dan juga meminta tolong kepada para nabi, kepada pertama yaitu Abul Bashar, yaitu ayahnya daripada seluruh umat manusia, yaitu Nabi Adam. Ketika seorang pendosa meminta tolong kepada beliau, wahai Nabi Adam alaihissalam, wahai Abul Bashar, ayahnya para manusia, bapak daripada seluruh manusia, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Dan ketika ditanyakan lagi kepada nabi-nabi lainnya, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus semuanya sama jawabannya, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Tapi datanglah satu manusia, datanglah satu nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan analaha analaha analaha. Aku, kata Nabi Muhammad, aku yang akan memberikan syafaat kepadamu. Kamu ini milikku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita semua menjadi umatnya beliau, karena dipertanyakan oleh beliau pada saat beliau dicabut nyawanya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, bukan orang-orang yang ada di sekitar situ, tetapi apa yang ditanyakan oleh Nabi? Umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW tahu daripada umat-umatnya walaupun tidak sezaman daripada beliau. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan umatnya, walaupun sekarang kita tidak di zaman sama daripada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Fathak, dijelaskan orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja dijawab 10 oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama antum disebut di situ, ayahnya antum disebut di situ, keluarganya antum semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang ada di kampung antum, orang-orang ada sekitar antum, tetangga antum menjadi berkah kehidupannya gara-gara cuma satu orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang manusia, tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Di dalam kitab Rawi Simtud Durar yang sering kita baca, sering dikatakan, dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Nabi Muhammad basyarun lakal basyar.
Baginda Nabi Muhammad SAW basyarun lakal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Apakah ada seorang manusia yang ketika lahirnya dalam keadaan bersujud? Apakah ada seorang manusia jika ia tangan beliau menunjuk ke bulan, beliau geserkan sedikit tangan beliau, maka bulan tersebut menjadi terpecah belah menjadi dua, terbelah dan menyatu kembali? Apakah ada manusia seperti ini? Bahkan Nabi pun tidak ada. Inilah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an. Antum sekarang baca, yang antum sekarang baca sampai sekarang antum hafalkan, yang sekarang antum pelajari isinya sebagai petunjuk-petunjuk dalam hidup kita, Al-Qur'an. Itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khusus untuk umatnya. Jikalau anak-anak yang lain pada saat anak-anak lain pada masa kecilnya ini suka bermain dengan teman-temannya, Nabi Muhammad SAW sama. Pada masa kecilnya dikisahkan beliau pernah bermain dengan teman-temannya, teman-teman yang seumuran dengannya. Tapi datang malaikat Jibril. Dan apa? Malaikat Jibril membelah dada beliau. Lalu malaikat Jibril mengambil daripada gumpalan darah, lalu gumpalan darah tersebut dibersihkan dengan air Zam-Zam, lalu ditaruh di dalam bejana emas dan dikembalikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Masa kecilnya aja udah dibelah. Kalau anak kecil ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Karena ini Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, dibersihkan. Lalu pada saat itu anak-anak yang di sekitar itu menjadi takut. Lah, ini masih kecil, kenapa ada kejadian seperti ini? Ada Nabi Muhammad SAW dibelah, dan mereka anak-anak kecil ini menganggap ini adalah orang jahat. Malaikat Jibril ini orang jahat, sehingga anak-anak kecil yang melihat kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu lari kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, lalu juga bilang kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang jahat. Kaget Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, dibunuh. Datanglah Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi rasa khawatir yang luar biasa. Dan Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah tahu kalau ini anak kecil ini bukan anak kecil biasa. Maka dibawa kembali kepada pangkuan ibunya. Sayyidina Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah tahu ketika masih kecilnya Nabi Muhammad SAW, beliau ini sudah lain sejak lahirnya. Maka Sayyidina Abdul Muttalib ketika pada saat itu sudah pernah bilang, cucuku yang satu ini adalah yang spesial, istimewa. Sayyidina Abdul Muttalib sudah tahu cucunya ini adalah cucu yang istimewa, seorang nabi, seorang pilihan. Maka hadirin hadiratan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama di dalam acara Maulid ini, momentum Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari lagi tentang baginda Nabi Muhammad agar menambah rasa cinta kita. Karena orang yang mencintai daripada orang yang dicintainya pasti akan bersama dengannya insyaallah nanti. Al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Antum cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan bersama dengannya. Amin amin ya rabbal. Pengen bersama dengan Nabi Muhammad, pengen dengan Nabi Muhammad nanti. Tentu semua orang pengen. Siapa yang enggak pengen? Semuanya pasti ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa daripada kitab yang dikarang oleh para ulama, dan itu menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini adalah sebuah penjelasan tentang ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana fisik beliau, dan tentu bukan dalam lukisan, melainkan hanya dijelaskan oleh para ulama. Baginda Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan fisiknya,
di dalam kitab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu dalam kitab Muhammad Rasulullah Al-Insan Al-Kamil. Lalu juga dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam kitab yaitu Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. Lalu juga dikarang juga oleh Al-Hafidh Al-Iraqi yaitu dalam kitab Alfiyah, dalam kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini karangan Al-Hafidh Al-Iraqi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fisiknya beliau yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tangan dan kaki, telapak tangan dan kaki ini memiliki kulit yang tebal dan sangatlah halus. Wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kulitnya putih kemerah-merahan. Dagunya beliau tidak lancip. Wajahnya sedikit bundar dan ini mencerminkan, dan ini adalah salah satu wajah tertampan sejagat raya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi baginda Nabi Muhammad SAW memiliki mata yang warnanya hitam pekat. Bulu matanya beliau itu panjang tapi tidak menempel, sehingga mata beliau, ketika seseorang melihat mata beliau maka seseorang akan mencintai beliau karena keindahannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya beliau ikal tapi juga tidak melingkar, tidak terlalu melingkar, tidak terlalu keriting dan tidak lurus kaku. Beliau ini di posisi sedang. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang tingginya beliau. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki badan yang berbidang, dan di pundak-pundaknya beliau terdapat daripada tanda-tanda kenabian. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang bagaimana keseharian beliau. Beliau kalau jalan tidak pernah melihat ke atas, jarang beliau melihat ke atas, beliau lebih banyak menunduk. Ini mencerminkan bahwasanya beliau mencontohkan bahwasanya kita harus selalu rendah hati. Dan beliau tidak sombong. Beliau kalau jalan seringnya itu menunduk ke bawah, jarang melihat ke atas. Jalannya beliau ini cepat dan tegap. Lalu beliau jika ada orang yang memanggil beliau, beliau menoleh dan badannya pun ikut menoleh. Ini adalah salah satu budi pekerti yang baik, contoh bagi kita semua, akhlakul karimah. Di saat ada yang memanggil kita, kita ikuti dengan apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad, badan kita ikut menoleh. Karena ini adalah salah satu contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah, masih banyak lagi kalau ingin diceritakan tentang bagaimana keindahan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak ulama memberikan ataupun menciptakan daripada syair-syair khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad SAW menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik daraji ya Rasulullah. Ya, untuk santunan yatim fadhal. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' Asya. Ayo sama-sama ya Rasulullah. Rabbi fanafa'na bibarakatihim wadina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahri wa daraji wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rasulullah.
rezeki kita kita support saudara-saudara kita. Ayo panitia, panitia mana panitia? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, saya tidak bisa panjang lebar. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam acara ini dengan niat yang baik, amalan-amalan kita menjadi amalan yang besar. Kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Kita pulang dari sini menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah berkat kita hadir pada acara ini menjadi sebuah bukti bahwasanya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dalam acara ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti insyaallah di yaumil akhir kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan bersamanya insyaallah di jannahnya insyaallah, dan insyaallah kita semua bisa memandang wajah mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan saya menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang saleh dan juga selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lemes banget nih. Ulangin lagi. Saya doain mudah-mudahan yang ngejawab salam mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kalau urusan rezeki ini pada rame ini pasti. Masya Allah. Mudah-mudahan hidupnya berkah, sehat walafiat, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyul sultanuh, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Jalla man syarrafa al-wujuda binurin ghamara al-kauna bahjatan wa jamala. Qad taragga fil husni ala maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan kepada kita semua di dalam suatu majlis ini yang alhamdulillah banyak sekali ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang hadir. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada hari ini acara daripada santunan bulanan 730 anak yatim, yaitu Gazebo Wahdi Gerakan Sedekah Sehari 1000, pimpinan daripada Kiai Wahyudi Abdul Majid SAG. Semoga Allah memberkahi beliau, mensehatkan beliau, dan juga bisa terus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Sayyidil Habib Ahmad bin Usman bin Yahya wal Habib Zainal As-Saggaf, dan juga beserta keluarga beliau semuanya. Semoga Allah juga memberikan keberkahan dan kita juga mendapatkan keberkahan daripada beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mulai nggak nih? Lanjut nggak? Masih semangat? Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang takkan pernah bisa dibeli oleh apapun. Harta, jiwa, semuanya itu semua tidak bisa dibeli. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang dipilihnya. Dan tentu di selain nikmat iman dan Islam, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat wal afiat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia, hamba Allah yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Banyak di antara anak-anak muda di zaman sekarang tidak mengerti apa itu arti takwa. Takwa ialah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi daripada larangan-larangannya. Lalu Al-Fakir tanya sekarang, apakah dengan kita sholat, dengan zakat kita, dengan puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin, dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, apakah itu sudah menjadikan kita sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah? Tentu belum, wahai para hadirin hadirat. Yang dikatakan kita beribadah, berzakat, ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua adalah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berbangga
Jangan pernah kita sombong. Oh, saya sudah melakukan ibadah ini, saya sudah pernah zakat sebagaimana banyaknya. Lah, ini semua adalah bentuk proses kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada acara ini nanti bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mari sama-sama biar makin semangat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula, ayo sama-sama. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ترجى شفاعته لكل هول من الأكوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على كلهم. يا ربي صل عليه فبلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Suaranya dibuka suaranya. Subhanallah walhamdu lillah wala Sallu ala nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa bentuk kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah salah satunya pada hari ini kita mengundang daripada anak-anak yatim
Ini adalah sebuah hal yang mulia dan sangat luar biasa. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan kepada kita untuk apa? Memuliakan, mengasihi sayangi anak yatim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bersama anak yatim itu bagaikan ini, seperti ini. Beliau menunjukkan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Lalu beliau memisahkannya sedikit. Artinya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dekat dengan anak yatim. Dan masya Allah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama ialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Tentu mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sebuah kisah. Pada saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, ingin sholat Id, sholat daripada hari raya. Pada saat itu beliau melihat anak-anak yang sedang bermain, dan di antara anak-anak yang bermain itu ada anak yang sedih, termenung, diam. Lalu segeralah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri beliau. Lalu baginda Rasulullah menanyakan, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu sedih pada hari raya ini?" Lalu anak tersebut yang tidak tahu siapa ini di depan beliau, yaitu baginda Rasulullah, dia hanya menjawab, "Biarkan aku saja Tuan, biarkanlah aku sendiri. Aku sedih seperti ini karena kenapa? Ayahku telah gugur di dalam suatu peperangan bersama baginda Rasulullah. Itulah hal yang membuatku sedih pada hari raya Idul Fitri ini. Maka di saat aku melihat anak-anak bergembira di hari raya Id, aku merasa sedih. Seperti Tuhan lihat saya sekarang bagaimana, saya tidak berpakaian, saya kelaparan, saya sedih, saya lunglai." Maka kaget baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh beliau? Apakah baginda Rasulullah hanya mendiamkan begitu saja? Hanya memberi semangat kepada anak itu saja? Tidak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada lisan beliau bilang kepada anak tersebut, "Wahai anakku, apakah kau mau kalau aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu, lalu Sayyidatuna Fatimah menjadi kakakmu dan Sayyidina Ali menjadi pamanmu, lalu Sayyidina Hasan wal Husain menjadi saudara-saudaramu?" Terkagetlah anak tersebut. Ternyata yang di hadapan beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bergembiranya, dengan rasa sedihnya ia menjawab, "Bagaimana aku tidak mau wahai Rasulullah?" Inilah yang dijawab. Lalu baginda Rasulullah bergegas membawa anak tersebut ke dalam rumahnya, memberi makan, lalu memberikan baju yang baru untuknya. Pada saat itu anak tersebut keluar daripada rumahnya. Ia bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Anak-anak yang di sekitarnya kaget dengan dia yang sangat senang pada saat itu keluar dari rumah. Ditanya oleh anak-anak tersebut, "Kenapa kamu begitu senang? Tadi kamu sedih, lunglai, diam." Dijawablah oleh anak tersebut, "Tadinya aku sedih, sekarang aku bergembira. Tadinya aku kelaparan, sekarang kenyang. Tadinya aku tidak memiliki ayah, ayahku telah menikah dengan ibunya, dengan ibuku telah menikah dengan ayah lain, dan juga hartaku telah diambil olehnya. Tapi pada saat ini aku bergembira. Kenapa? Karena aku sudah memiliki ayah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
Anak-anak tersebut kaget lalu menjawab dengan, seandainya ayah kami juga gugur dalam peperangan itu bersama baginda Rasulullah, tentu kami juga akan menjadi anak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perangai, bentuk kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada hal yang lebih indah daripada baginda Rasulullah. Pada hari ini Anda berpikir banyak sekali urusan segala macam, tetapi Anda isi hati Anda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka indahlah hati itu, wahai para hadirin dan hadirat. Tiada hal yang lebih indah di dunia ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aku adalah seorang yang akan memberikan syafaat kepada umat-umatku nanti di yaumil akhir dengan sebutan analaha, analaha, analaha. Di dalam syair, di dalam kitab Maulid Simtud Durar dikatakan, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu juga dikatakan assalamu alayka nabi fi yaumil qiyamah. Artinya apa? Salam kami kepada Nabi nanti di yaumil akhir yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu siapa lagi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Mari sama-sama kita bersalawat lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Sa'alatullah barina yuballighna amanina. Sa'alatullah barina yuballighna amanina wa yudhhib minnana al-akdar. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Yuhyina ala taqwa bila mihnah wala balwa. Wa yuhyina ala taqwa bila mihnah wala balwa. Bijahil Mustafa al-Mukhtar. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin ya arhamar
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم آمين يا الله يا ربنا يا آمين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسن آمين يا الله يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin memberikan satu hadis tentang bagaimana ingin punya anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana ini sebenarnya sudah masyhur, sudah terkenal di mana-mana, tapi ini penting untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum bi thalathatin khisalin." Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahlul bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Yang pertama mencintai hubbun nabiyukum, mencintai nabi kalian baginda Rasulullah. Bagaimana cara kita untuk mencintai baginda Rasulullah? Tentu sangat gampang jawabannya, ialah memperbanyak sholawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa sholawat kira-kira kita sehari? Apakah cuma 1, 2, 3? Selainnya kita cuma hal-hal duniawi? Lah, di sela-sela hal-hal tersebut kita bisa memasukkan sholawat. Kita lagi jalan, kita membaca sholawat. Ingin ke masjid, membaca sholawat. Lagi di masjid, membaca sholawat. Lagi iktikaf, membaca sholawat. Banyak sebenarnya waktu. Ini membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak sekali waktu, wahai para hadirin hadirat. Maka kemuliaan orang membaca salawat kepada baginda Rasulullah, istiqamah membaca salawat kepada baginda Rasulullah, hidupnya selalu tenang, diringi dengan berzikir kepada Allah, hidupnya selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir bahwasanya hati kita menjadi tenang. Maka banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahlul bait Rasulillah, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita dapatkan di saat kita mencintai keluarga baginda Rasulullah? Dikatakan di dalam sebuah qasidah, ya ala baitin nabi yahla as-safa wal munajah, بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى. Beruntunglah kalian orang-orang yang mencintai keluarga baginda Rasulullah. Ya ahla baitin nabi, wahai keluarga baginda nabi. Ya ahlus safa wal munajah, wahai orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan juga doanya selalu diijabah di tempat bagaimana kita bermunajat. Bakhit man habbakum,
Beruntunglah kalian orang-orang yang mencintai keluarga baginda Rasulullah. Ya dhafar bima tamanna, maka akan sampai kepada cita-citanya, terwujudlah cita-citanya. Inilah kemuliaan daripada mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hadiah daripada Al-Habib Abdurrahman, kakek saya sendiri, Al-Maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saggaf. Ini juga sudah masyhur, tapi saya hadiahkan untuk antum-antum semua. Ini dibaca terus menerus, ya. Ini dibaca terus menerus. Sayyidul Habib Al-Maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saggaf, sehari sebelum beliau meninggal, beliau di kamar bersama Al-Fakir. Memang biasa Al-Fakir membacakan qasidah-qasidah kepada beliau. Sebelum Al-Fakir membaca qasidah ini, Al-Fakir membaca qasidah Ya Rabbama katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'al lidu'ana. Habis itu beliau minta sama Al-Fakir, colek saya, berbisiklah sama saya, ya Alwi Sayyidina Ali Hasan wal Husain. Saya disuruh untuk membacakan qasidah yaitu tentang Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, keluarga baginda Rasulullah. Maka apa itu qasidahnya? Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa Husainin wa Hasan, li'aliyin wa Husainin wa Hasan. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu, dan itu manisnya lebih daripada madu. Diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu alil baiti fardun indana, hubbu alil baiti fardun indana, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Mencintai keluarga baginda Rasulullah adalah kewajiban bagi kita. Maka dengan kita mencintai keluarga baginda Rasulullah, maka akan tercapai. Maka apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, wa man kana muhibban lahum, dan barang siapa yang mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan, masuklah ia ke surga tanpa adanya kesedihan. Inilah bagaimana rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga baginda Rasulullah, kepada orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang tersebut, memuliakan orang-orang tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dikatakan mencintai baginda Rasulullah, mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dekat bisa bersama ahlul bait Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bercahaya. Bersihkanlah hati kami ya Allah, agar kami nanti di yaumil akhir bisa bersama baginda Rasulullah, agar kami bisa bersama baginda Rasulullah, agar kami bisa bersama dengan baginda Rasulullah, agar kami bisa memandang wajah nur cahaya baginda Rasulullah. Ya Allah, dekatkanlah hati kami bersama baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang ahli ibadah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh wa salihah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang berbalik dari hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, sehatkanlah kami agar kami bisa terus beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, rasa cinta kami kepada baginda Rasulullah, maka perhatikanlah kami ya Allah. Unzur ilaina ya Allah,
Melihatlah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan sebaik-baiknya pandangan-Mu ya Allah. Unzur ilaina ya Allah, ya Rabbana unzur ilaina wastami' ma naqul. Ya Allah, pandanglah kami dengan sebaik-baiknya pandangan-Mu ya Allah, sebagaimana Kamu memandang orang-orang saleh ya Allah. Kami ini tidak ada apa-apanya ya Allah, kami hanyalah orang-orang hina di hadapan-Mu ya Allah. Maka jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu terus menerus istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selamatkanlah wahai muslimin, berselamatkanlah muslimin wa muslimatin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu menjalankan amanah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan Islam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Jadikanlah kami orang-orang yang dibawa liwahnya Allah, di liwahnya Rasulullah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkatnya baginda Rasulullah, dengan berkatnya Habibullah, dengan berkatnya Nurullah, dengan berkatnya orang-orang saleh, dengan berkatnya kakek-kakek kita, dengan berkahnya datuk-datuk kita, semuanya ahli ibadah, orang-orang saleh yang dekat denganmu ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik. Terakhir ayo sama-sama munajat, minta sama Allah agar dekat dengan baginda Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'asha Rabbi fanafa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. Terakhir sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa panjang lebar karena mohon doanya juga. Al-Fakir sekarang sedang sakit, dari kemarin-kemarin, makanya doain biar sehat walafiat. Semoga Allah angkat penyakitnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan saya. Yang saya lakukan ini semua adalah amanah dari para kakek saya, Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saggaf. Dakwah ilallah insyaallah. Doakan saya mudah-mudahan istiqamah dalam belajar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kami dan juga Allah Subhanahu wa taala juga melindungi kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebih Al-Fakir mohon maaf. Nah, ini alhamdulillah. Ini sebenarnya masih kenal saya kagak nih? Masih, Masya Allah. Kenal siapa nih? Santang. Kadang saya suka bingung, suka dipanggil orang bukan nama, jadi kadang kagak nengok. Panggil Kian Santang, wah Masya Allah luar biasa, masih dikenang Kian Santang, Masya Allah. Insya Allah nanti bakal ada sinetron Kian Santang lagi, doain aja ya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.